Orang bilang alim, orang bilang tinggi, dia nggak merasa apa-apa. Saya hamba Allah yang biasa. Saya hamba Allah yang rendah. Tetap dia fi mahallil iftiqar wa dhul. Tetap dia dalam hatinya merasa tidak berdaya di hadapan Allah dan merasa hina. Walaupun orang tinggiin kayak apa, dia nggak berasa. Nah, itu baru benar seorang hamba. Tapi kalau umpama dia dikata tinggi berubah, dikata mulia berubah, nah ini ibaratnya kerupuk yang digoreng. Tadinya kimpas digoreng, jadi megar, jadi garing, dan lain sebagainya. Dia nggak berubah. Apapun yang orang puji sama dia, nggak berubah. Saya ini hamba Allah yang hina, hamba Allah yang tidak berdaya, hanya Allah yang kuasa, Allah yang punya daya upaya. Ini mengakui kelemahan dirinya. Karena al-abdu fi mahalli dhulli wal iftiqar. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الأعمال سور بعد itu iya. Ini iya. Thumma dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya, di jom di itu, Mas. Situ, sini. Coba lewat. Ini. Situ. Jadi bisa penting deh. التي إذا كان العبد عليها Di markas كان مخلصا ngaji di ini. كان مخلصا بالمعنيين. Kemudian di sana sakit. فقال Terakhir. idfan wujudaka Masa di sana itu bilang. fi ardil khumuli. Itu yang datang sampai 300. Jadi bisa dikurangin. Laita fama nabata mimma lam yudfan la yatimu Paling yang bilangin Pak, dan yang datang 300 Pak. natajuhu. Gua aja bilang 10 orang minta suruh 13, gue bilang gue bawa 10 orang. La syai'a adarru alal muridi Ini yang disuruh mulia. minas syuhrati wastisharus siti bi anna dhalika min a'zami hududhihi allati huwa umurun hududhuhu allati huwa ma'murun bitarkiha wa mujahadatun nafsi anha fiha waqad tasmahu, nafsul muridi
Waqad tasmahu nafsul muridi bitarki ma siwa ma siwa hadha minal hududi wa mahabbatil jahi wa intisha wa itharil istihari munaqidun lil ubudiyati allati huwa wa tal Jadi gua allati huwa murtabitatun biha. Baru keluar 750.000 tuh. Jadi TV udah servisan yang kena panelnya, kalau bisa dikatakan juga pokoknya. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, al-halatul lati, keadaan yang apabila ada seorang hamba di atasnya adalah ikhlas Baru ditabung beli. dengan dua makna. Ini bagus masih kalau beli yang itu. Maka berkata idfan, kuburkanlah, pendamkanlah adanya dirimu fi ardil khumul, Yang pada tanah tertutup, pada tanah khumul, pada tanah tidak terkenal, tidak dikenal orang. Solo minta sama teman. Fama nabata mimma lam yudfan, maka yang akan tumbuh dari yang tidak ditanam, dikuburkan, la yatimu natajuhu, tidak sempurna hasilnya. Hampir ini kayak bang nama puyeng Artinya kalau kita ikhlas, kita harus pendamkan diri kita dalam negeri khumul, negeri yang tidak dikenal orang. Dalam arti kita masukkan diri kita kepada khumul, orang nggak kenal kita, orang nggak tahu kita, dan orang nggak mengerti nilai kita. Itu khumul. Tukang ibadah nggak kelihatan, alimnya nggak kelihatan, dan pandainya nggak kelihatan. Itu memendamkan diri dalam negeri khumul dari segala kelebihan kita. Itu sebagai salah satu jalan untuk bisa berhasil ikhlas. Ini Kiai, ini banget. Sebab kalau umpama kita ibadah pengen dikenal, pengen masyhur, ini akan berkurang, bahkan bisa hilang ikhlasnya. Kata Rabi'ah, saya kalau ibadah orang lihat, saya enggak hitung ibadah saya, karena belum tentu ikhlas. Tapi kalau saya ibadah orang enggak lihat, itu baru saya anggap ibadah. Jadi dilihat orang aja nggak mau, karena merasa yang orang lihat ibadah saya itu adalah saya nggak anggap ibadah. Nah, kalau khumul itu nggak mau kelihatan, makanya pendamkanlah dirimu dalam negeri khumul, dalam tanah yang orang nggak lihat, orang nggak kenal, orang nggak tahu. Bukannya ini. Itu akan hasil ikhlas kita. Saya wali gitu. Yang kedua, fama nabata, dan maka apa yang tumbuh daripada yang dipendam. Jadi apa yang tumbuh dari apa yang dipendamkan itu la yatim nitajuhu. Maka manabata, tidak bertumbuh, dan apa yang bertumbuh dari yang tidak dipendam itu nggak hasil ibadahnya. Kalau ibadah kita orang tahu, orang lihat, orang puji,
orang sanjung, itu nggak akan ada hasil ibadah kita. Itu yang kata Rabi'ah. Saya kalau ibadah orang tahu, saya anggap belum ibadah. Udah sampai Karena gitu boleh mah, jadi di situ ada riya, ada ujub, ada sum'ah. Makanya dia kalau ibadah orang lihat dianggap belum lam a'tadda annaha ibadatun. Jadi kalau dia ibadahnya dilihat orang, dia nggak belum hitung ibadah. Kalau saya ibadah orang nggak tahu, orang nggak lihat, baru saya anggap itu ibadah. Itu karena nggak mau kelihatan ibadahnya, nggak mau nampak ibadahnya. Nah, ini yang disuruh, pendamkan dirimu dalam negeri khumul, negeri tidak orang tahu, ini negeri yang tertutup, orang nggak kenal engkau. Nah, itu akan hasil ikhlas. Dan apa-apa yang kau tampakkan tidak engkau pendam, itu nggak akan hasil daripada ibadahmu. Dikit-dikit. Jadi ikhlas ini hasil kalau kita ibadah dengan khumul tanpa orang tahu. Itu nggak salah, yang salah memang kan kita dari bingung. Terus Sido mau gak sih dengan La mau syai'a kemarin itu kan? Kita ngerjain. darra, la syai'a adarru Ya. al-muridi Terus minasyuhrati. kalau dia mau di sini aja. Enggak ada sesuatu Dia yang tahu lebih tuh berbahaya dia tahu ada atas orang yang menghendaki Allah daripada kemasyhuran, wantisari sid, dan tersiar terkenalnya dia. Sid adalah suara, tersiar keterkenalannya. Lianna dzalika, karena bahwasanya menghendaki masyhur, tersiar keterkenalannya itu min a'zami hududillati huwa ma'murun bitarkiha, karena pengen terkenal, pengen masyhur, itu diantara yang paling besar bagian yang harus diperintahkan itu kita tinggalin. Jadi bagian yang paling besar diperintah adalah tinggalkan pengen terkenal, tinggalkan pengen masyhur. Nah, supaya hasil ibadah kita. Seorang tuh yang ngaji. Wa mujahadatun nafsi fiha, dan berjuang diri kita di dalam meninggalkan keterkenalan itu. Waqat tasmahu nafsul muridi bitarki ma siwa hadza min hududi, dan sungguh tasmahu, mentoleran, memaafkan nafsu itu, memaafkan oleh nafsu orang yang murid yang menghendaki jalan Allah dengan meninggalkan apa yang dia itu terlebih besar bagiannya terhadap dirinya, yang disuruh meninggalkan dia daripadanya. Wa mujahadatun nafsi, dan disuruh dia ini berjuang melawan nafsunya. Maka sungguh telah mentoleran, telah memaafkan nafsu orang yang murid dengan meninggalkan apa yang selain ini daripada bagian-bagian dirinya. Jadi kalau nafsu toleran kalau yang lain dari ini. Tapi kalau meninggalkan terkenal, meninggalkan masyhur, masih belum terima, masih pengen terkenal dengan masyhur. Lain dari ini bisa ditoleran, bisa dia tinggalkan. Wa mahabbatul jah, dan meninggalkan suka pengaruh, suka pangkat. Ya, wa isaril istihari munaqidun bil ubudiyati, mengutamakan keterkenalan itu, mengutamakan kemasyhuran itu adalah bertolak belakang dengan sifat kehambaan. Jadi kalau orang pengen terkenal, itu sudah berlawan dengan ubudiyatihi lillah. Karena kalau ubudiyah, dia hanya
melakukan perintah Allah sebagai seorang hamba yang bukan apa-apa, yang tidak punya apa-apa. Itu ubudiyah. Begitu dia sholat, ya Allah, hambamu yang lemah, hambamu yang tidak punya apa-apa, ingin menghadap kepadamu. Ini ubudiyah. Tapi kalau dia masih pengen terkenal, pengen masyhur, pengen dipuji, ini udah hilang sifat ubudiyahnya. Allati hiya matalibu, allati hiya mutalabun biha. Yang meninggalkan sifat terkenal itu dituntut dengannya. Jadi kalau mau menjadi seorang hamba, tinggalkan merasa terkenal, tinggalkan merasa masyhur. Itu dituntut. Yang dikatakan Sayyidina Ali, kafani izan an akuna laka an akuna laka abdan. Saya merasa gagah, merasa kuat karena saya hambamu. Jadi saya hamba Allah itu merasa mulia, gagah dibanding orang nyembah berhala, hamba matahari. Saya merasa gagah, saya menjadi hambamu. Wa aku nafakran antakuna li rabban. Saya merasa megah, merasa besar karena engkau Tuhanku. Jadi seorang ubudiyah merasa bangga jadi hamba Allah. Seorang ubudiyah merasa megah punya Tuhan Allah. Nah itu namanya ubudiyah. Kalau yang lain dari itu masuk, udah hilang sifat ubudiyah. Ya. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma sadaqallahu man ahabba syuhrata, ma sadaqallahu, Allah tidak mengakui kebenaran seorang hamba yang suka kemasyhuran. Jadi Allah ngakui ini hamba benar kalau masih suka masyhur. Kalau hamba sudah nggak suka masyhur, baru dikatakan ini hamba saya. Tapi kalau hamba yang suka masyhur, ini bukan hamba saya. Itu kata Ibrahim. Ma sadaqallahu man ahabba syuhran. Makanya kemasyhuran ini menghalangi kita untuk diakui benar-benar hamba Allah. Ya. Ya. Wa qala ba'duhum tariqatuna hada la tasluhu illa li aqwamin kanasat bi arwahihim az-zawabila. Dan berkata sebagian ulama tariqatuna, jalan kami ini adalah tidak patut, tidak baik, melainkan bagi orang-orang yang menyapu, membersihkan rohnya dari segala kotoran, dari segala sampah, misbal tempat sampah. Jadi jalan kami ini adalah jalan yang menjadikan seorang itu harus bersihkan dirinya dari segala yang kotor di hadapan Allah. Itu yang dikatakan bersihkan hati dari sifat tercela, bersihkan badan dari segala dosa, bersihkan jiwa dari bertakluk kepada yang lain. Hati kita enggak ada sifat sum'ah, sombong, enggak ada. Badan kita enggak berbuat dosa. Jiwa kita hanya bertakluk kepada Allah, enggak bertakluk yang lain. Itu baru seorang hamba. Ya. Wa qala Ayyub as-Sijistiani radhiyallahu anhu, wallahi ma sadaqallahu
abdan illa sarrahu anna yash'ura bimakanihi. Berkata Ayub As-Sijistani, demi Allah, tidak patut ma sadaqallah, tidak Allah mengakui sedekah, tidak membenarkan Allah, tidak mengakui Allah benar seorang hamba, illa melainkan sarrahu, menyenangkan dia bahwa dia itu tidak terkenal, tidak merasa di tempatnya, tidak merasa dalam kedudukannya. Jadi kalau orang yang punya pangkat nggak merasa punya pangkat, orang yang tinggi nggak merasa tinggi, itu baru orang yang diakui benar hambanya. Tapi kalau orang yang masih merasa saya dihormatin orang, saya dikatakan alim oleh orang, saya dikatakan tukang ibadah, dia berasa itu masih belum menjadi hamba yang benar. Orang bilang alim, orang bilang tinggi, dia nggak berasa apa-apa. Saya hamba Allah yang biasa, saya hamba Allah yang rendah. Tetap dia fi mahallil iftiqar wadzul. Tetap dia dalam hatinya merasa tidak berdaya di hadapan Allah dan merasa hina. Walaupun orang tinggiin kayak apa, dia nggak berasa. Nah, itu baru benar seorang hamba. Tapi kalau umpama dia dikata tinggi berubah, dikata mulia berubah, nah ini ibaratnya kerupuk yang digoreng. Tadinya kimpas digoreng, jadi megar, jadi garing, dan lain sebagainya. Dia nggak berubah. Apapun yang orang puji sama dia, nggak berubah. Saya ini hamba Allah yang hina, hamba Allah yang tidak berdaya, hanya Allah yang kuasa, Allah yang punya daya upaya. Ini mengakui kelemahan dirinya. Karena al-abdu fi mahalli dzulli wal iftiqar. Hamba yang benar adalah hamba yang merasa rendah, hamba yang merasa rendah, dan hamba yang merasa tidak berdaya. Ya. Ya. Yang luar. Itu sebagian penjelasan, ya saya kira kita mengambil pokoknya, pendamkan diri kita dalam humul. Hati kita gembira kalau orang nggak kenal, kita gembira kalau orang nggak tahu, kita gembira kalau nggak masyhur. Ini kalau orang gembira dalam keadaan nggak terkenal dan nggak masyhur, itu adalah salah satu tanda ikhlas ibadahnya. Kedua, kalau orang ini gembira dengan terkenalnya, gembira dengan masyhurnya, maka itu tandanya tidak berhasil ibadahnya dengan ikhlas. Nah, inilah pokok daripada ikhlas yang diteruskan musannif. Ya. Wallahu a'lam bishawab.